Arus lalu lintas ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak pagi tadi. Sistem satu arah pun diberlakukan. Menurut KBO Lalu Lintas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana, volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor mengalami kenaikan 20% dibandingkan hari sebelumnya. Pagi tadi arus lalu lintas dari arah Jakarta ke arah Puncak padat hingga 2 km. Guna menghindari kemacetan yang terjadi, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah pada jam-jam tertentu. Pembatasan kawasan Puncak pun akan diberlakukan bila 50% tempat wisata di Puncak telah terisi. One way itu kita melihat situasi di lapangan, jadi melihat kendaraan-kendaraan yang dari Jakarta. Jadi kita tidak bisa terpaku dengan jam, tapi kita melihat situasi arus kendaraan yang di lapangan. Kalau memang ternyata yang dari Jakarta ini sudah mulai surut, sudah mulai habis, kita normalkan kembali. Kita dari Satlantas Polres Bogor ini fokus kepada arus lalu lintas. Jadi 50% itu kita menunggu informasi dari gugus tugas Kabupaten Bogor yang saat ini sedang berpatroli di atas ke objek wisata atau hotel. Nah, ternyata dari gugus tugas ini menyatakan bahwasanya di atas itu sudah melebihi 50%, baru kita laksanakan pemutaran arus. Penutupan dan pembalikan? Iya, dikembalikan lagi. Ratusan wisatawan dari arah Jakarta yang akan memasuki kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengikuti rapid test dan juga swab. Dari 3 posko rapid test yang tersebar di kawasan Puncak didapati 50 orang hasil rapid testnya ini reaktif. Sejak pagi petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan razia penggunaan masker di pertigaan Gadok saat akan memasuki kawasan wisata Puncak Bogor. Petugas menghentikan pengendara yang tidak mengenakan masker dan memerintahkan mereka mengikuti rapid test yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Ada 3 posko rapid test dan swab test di Puncak, yaitu di pertigaan Gadok, halaman kantor Kecamatan Megamendung, dan halaman parkir Talaga Warna Puncak. Hasilnya cukup mencengangkan. Dari 918 orang yang menjalani rapid test, 50 orang dinyatakan reaktif. Mereka mayoritas berasal dari Jakarta dan kota lainnya di luar Bogor. Kami tim gugus dari Kabupaten Bogor melaksanakan rapid test di 3 titik. Yang pertama adalah di Posko Gadok, yang kedua di Posko Cisarua, dan di Posko Megamendung. Dari 918 yang dilakukan pemeriksaan rapid, reaktif sebanyak 50 orang. Dan 50 orang ini mayoritas adalah masyarakat di luar Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini dapat memutus mata rantai COVID-19. Pemirsa, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung dan Jawa Tengah masih membadati ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk mengurai kepadatan, petugas masih memperlakukan kontraflow dan buka tutup rest area. Siang tadi kepadatan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Untuk mengurai kepadatan, pengelola tol dan personil kepolisian memberlakukan sistem kontraflow yang sudah diberlakukan sejak pagi dari kilometer 47 hingga kilometer 61. Kepadatan kendaraan juga terjadi menjelang rest area. Karenanya polisi memberlakukan sistem buka tutup rest area di kilometer 57. Buka tutup ini diberlakukan secara situasional. Dari data Jasa Marga, kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama dan mengarah ke arah tol Trans Jawa berjumlah 100.842 kendaraan, naik sebesar 93,7% dari lalu lintas biasanya. Untuk mengurai kepadatan, kita melaksanakan giat pengaturan, CB buka tutup, juga penyisiran dari tim urai, demikian. Ya, buka tutup di mana aja Pak dilakukan? Ya, sementara kita ditugaskan di seputaran 57A ini, bila mana nanti di dalam parkir penuh atau parkir penuh, ya kita tutup total. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Jawa terus membanjiri ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat hingga siang tadi.
Pada libur panjang dan cuti bersama ini, arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan terpantau padat lancar. Ribuan kendaraan terus memadati gerbang tol Palimanan di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Hingga saat ini kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi berplat Jakarta yang menuju arah Jawa. Pada libur panjang akhir pekan ini pemirsa, banyak warga ibu kota yang mudik ke kampung halaman mereka. Pengelola tol Cipali memprediksikan puncak arus mudik terjadi pada Rabu kemarin, namun hingga hari ini masih terjadi peningkatan kendaraan menuju daerah di Jawa. Pengelola tol Cipali membuka 15 gardu pembayaran yang terdiri dari 8 loket utama dan 7 loket satelit dengan memprioritaskan kendaraan menuju Jawa. Bagaimana kondisi lalu lintas terkini di kawasan Puncak dan ruas tol Japek? Telah ada rekan-rekan kami, Maria Gerarda di tol Jakarta Cikampek, kemudian ada Christopher Emmanuel di kawasan Puncak yang akan mengabarkannya. Kita terlebih dahulu kemana dulu ini, Tisa? Kita akan menuju ke Puncak terlebih dahulu. Ada Christopher Emmanuel di sana. Christopher, memang kita lihat kalau sekarang ini tampaknya tidak terlalu ramai ya kendaraan. Tapi selama beberapa jam terakhir dan prediksinya ke depan seperti apa, Christopher? Ya, selamat sore Tisa, Andro dan pemirsa. Memang saat ini tengah diberlakukan sistem satu arah yang dari arah Puncak yang menuju ke arah Jakarta, dan ini telah berlaku kurang lebih hampir 4 jam, di mana tadi telah diberlakukan satu arah sejak pukul 12.30 di siang tadi dan masih terus diberlakukan hingga sekarang. Dan memang menurut Satlantas Polres Bogor, untuk sistem satu arah ini sifatnya situasional, jadi tidak ada jam-jam tertentu di mana nantinya akan diberlakukan kembali sistem dua arah, baik yang menuju ke arah Puncak maupun yang ke arah Jakarta. Dan di mana memang juga untuk sistem satu arah ini digunakan atau diaplikasikan oleh Satlantas Polres Bogor ini untuk mengurai beberapa titik kemacetan. Ada 3 titik kemacetan yang utama di jalur wisata Puncak ini, yaitu pertama di kawasan Megamendung, kemudian di Taman Safari, kemudian juga di Masjid At-Taun. Ini memang dilakukan untuk mengurai kemacetan di 3 titik utama tersebut. Dan juga dapat kami kabarkan bahwa dalam akses menuju kawasan wisata Puncak juga tadi telah terjadi kepadatan, diantaranya di kilometer 32 Sentul Selatan dan juga exit Bogor atau exit Kebun Raya, di mana itu juga terjadi kepadatan imbas dari para wisatawan yang hendak menuju ke arah Puncak. Dan juga tadi juga telah dilaksanakan rapid test di 3 kawasan di Puncak, yaitu di kawasan Telaga Warna, Gadok, serta Megamendung, di mana dari hasil rapid test tersebut ditemukan ada 50 wisatawan yang dinyatakan reaktif dan telah dikembalikan ke tempat asalnya dan tidak dapat diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Dan juga dari Satlantas Polres Bogor tidak lagi memperkenankan bus atau menghimbau bus atau truk untuk melintas di kawasan wisata Puncak ini. Namun jika memang bus tersebut harus melintas di kawasan wisata Puncak, nantinya akan ada pemeriksaan di kilometer 45 yang mengarah menuju ke arah Puncak. Untuk sementara demikian, Ando, Tisa, kembali ke di studio. Baik, Maria Gerarda, kita ingin tahu bagaimana suasana di ruas tol Jakarta Cikampek setelah tadi kalau di Puncak Christopher menjelaskan kalau sore ini lumayan lengang ya, Tisa ya. Betul. Maria. Baik Andro dan Tisa, selamat sore, dan juga pemirsa selamat sore. Untuk kondisi di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek, tempat kami mengabarkan ini tepatnya di kilometer 9. Untuk sore hari ini kami pantau ramai lancar dan ini terjadi sejak pagi hari tadi. Begitupun juga kemarin. Jadi meskipun intensitas volume kendaraan meningkat, namun hal ini masih bisa terkendali. Ada sejumlah titik yang menjadi perhatian pihak Korlantas dan juga pihak Tol Jasa Marga, yaitu adalah di titik 57 yang merupakan rest area atau tempat peristirahatan, sehingga ini tempat terjadi penumpukan. Sehingga siang tadi sempat ditutup, namun hingga sore hari ini kami belum mengetahui apakah sudah kembali dibuka. Namun pantauan kami melalui Google Maps tadi, seluruh jalur misalnya menuju Bandung, Jawa Barat ini terpantau biru, sehingga tidak ada titik kepadatan lalu lintas yang terjadi di sepanjang tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ini. Kemudian juga tadi di belakang kami adalah tol elevated atau tol layang yang pagi tadi juga sempat ditutup karena terjadi kecelakaan dan kemudian mengakibatkan sepanjang sekitar 2 km kepadatan penumpukan kendaraan di tempat ini. Namun kemudian sudah kembali dibuka pada siang hari tadi, dan seperti terlihat di belakang saya kondisi arus lalu lintas sangat ramai lancar, dan tentunya masih ada prediksi bahwa besok dan juga lusa, yaitu tanggal 30 dan 31 Oktober akan menjadi
puncak arus mudik, sehingga kita ketahui bahwa sejak kemarin sudah memulai masa libur panjang di pekan ini, apalagi jika besok dan lusa yang sudah memasuki akhir pekan atau weekend, sehingga masih diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Sementara demikian, Andro. Baik, terima kasih Maria Gerarda atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada Christopher dari Bogor, Jawa Barat.